EAFF atau Federasi Sepak Bola Asia Timur sedang hangat diperbincangkan. Ini tak lepas dari campur tangan netizen yang berharap timnas Indonesia bisa mengikuti kompetisi tersebut. EAFF memiliki agenda sepak bola bernama Piala EAFF. Konsepnya hampir sama dengan AFF, di mana negara-negara di regional tertentu dipertemukan. Jika Piala AFF berisikan tim-tim dari Asia Tenggara, maka Piala EAFF melibatkan negara-negara di Asia Timur. Tahun ini, 4 tim yang ikut serta adalah China, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Piala EAFF juga menggelar kompetisi untuk tim putri. Mereka adalah China, Chinese Taipei, Jepang, dan Korea Selatan. Adapun wacana mengenai keikutsertaan timnas Indonesia di ajang Piala EAFF dikemukakan secara tidak resmi oleh netizen tanah air. Ini bermula dari kekecewaan terhadap penyelenggaraan Piala AFF U19 2022. Seperti diketahui, timnas Indonesia U19 gagal lolos ke fase gugur Piala AFF U19 2022 karena dianggap kalah head-to-head dengan Thailand dan Vietnam meski menang telak menyoal agresivitas gol. Akun ofisial EAFF kemudian diserbu oleh warganet Indonesia yang berharap agar timnas Indonesia mendapatkan undangan untuk bertanding di Piala EAFF. PSSI, di sisi lain, juga dituntut oleh netizen untuk tidak lagi mengikuti Piala AFF, baik kategori usia maupun senior. Mereka mendesak induk sepak bola tertinggi Indonesia ini untuk menimbang wacana mengikuti Piala EAFF. Jika mengamati desakan netizen, sebetulnya apa yang diharapkan adalah EAFF mengundang timnas Indonesia untuk ikut serta. Piala AFF U19 biasa mengundang negara lain turut berkompetisi. Berikut ini, kerugian Indonesia jika masuk di Piala EAFF. Sebagai kesebelasan yang selalu masuk kandidat pemenang, timnas Indonesia selalu kandas alias tak pernah juara Piala AFF. Meninggalkan turnamen ini tanpa goresan sejarah jelas akan jadi sesuatu yang memberatkan. Selain itu, banyak memori yang tercipta selama Piala AFF. Lusinan pemain juga mengorbit dari kompetisi yang jadi tolak ukur kekuatan sepak bola di Asia Tenggara ini. Kemudian, rivalitas yang sudah terbentuk akan sirna begitu saja. Tidak akan ada lagi duel panas timnas Indonesia vs Malaysia misalnya, di Piala AFF. Lagi pula, timnas Indonesia mungkin akan melewati babak yang berlapis-lapis. Sebab perlu diketahui, Piala EAFF menerapkan sistem kualifikasi, di mana tim-tim Asia Timur biasanya langsung bertanding di babak ketiga. Buat timnas Indonesia kondisi tersebut tidak selalu menguntungkan. Pasalnya, Merah Putih akan lebih dulu menghadapi tim-tim lemah. Berbeda dengan di Piala AFF yang punya kekuatan relatif setara. Kemudian, keuntungan jika Indonesia gabung ke EAFF. Bermain di Piala EAFF juga memiliki keuntungan. Jika timnas Indonesia mampu lolos ke babak ketiga, maka akan ada kesempatan untuk meladeni tim-tim seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menghadapi tim-tim tersebut tentu saja akan menambah pengalaman bertanding, terlebih timnas Indonesia seringkali gagal menuai hasil positif tiap kali bertemu negara Asia Timur. Selain itu, tiap kali melakukan pertandingan tandang akan jadi nilai positif buat timnas Indonesia agar lebih mudah beradaptasi dengan iklim dan cuaca di sana. Hal ini akan sulit ditemukan jika lawan yang dihadapi adalah kontestan dari Asia Tenggara juga. As you fade away.